Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Ferdiansyah, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2353377 Fakultas Teknik kelas 3A. Baik, di sini saya akan membahas terkait penugasan video tentang modul 6. Di sini kita langsung saja masuk ke lapisan tautan data, poin 6.1.1. Dan tautan data seperti yang ditunjukkan pada gambar menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antarmuka jaringan NIC ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan tautan data melakukan hal berikut: memungkinkan lapisan atas mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Menerima data biasanya paket layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya dalam bingkai layer 2. Mengatur bagaimana data ditempatkan dan diterima pada media. Menukar bingkai antara titik akhir melalui media jaringan. Menerima data yang enkapsulasi, biasanya paket lapisan 3, dan mengarahkannya ke protokol lapisan atas yang tepat. Melakukan deteksi kesalahan dan menolak frame yang rusak. Lapisan tautan data mempersiapkan data jaringan untuk jaringan fisik. Nah, ini jaringan, tautan data, ini user. Dalam jaringan komputer, node adalah perangkat yang dapat menerima, membuat, menyimpan, dan meneruskan data sepanjang jalur komunikasi. Node dapat berupa peringkat akhir seperti laptop dan ponsel atau perangkat perantara seperti saklar Ethernet. Nah, tanpa lapisan tautan data, protokol lapisan jaringan seperti IP harus membuat ketentuan untuk menghubungkan ke setiap jenis media yang dapat ada di sepanjang jalur pengiriman. Selain itu, setiap kali teknologi jaringan atau media baru dikembangkan, Epi harus beradaptasi. Sini untuk ilustrasinya. Sub lapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802. Standar IEEE 802 LAN atau MAN masuk untuk LAN Ethernet, LAN nirkabel, jaringan area pribadi nirkabel, dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN terdiri atas dua sub lapisan berikut. Nah, di sini ada logical link control atau LLC, terus ada media access control atau MIC. Nah, penjelasannya mungkin seperti ini. Nah, gambar berikut memperlihatkan dua lapisan LLC dan MIC dari lapisan tautan data jaringan, protokol lapisan jaringan sini. Sublapisan. Nah, sublapisan masih menyediakan enkapsulasi data, pembatasan bingkai, proses pembingkaian, menyediakan pembatas penting untuk mengidentifikasi bidang dalam bingkai. Pengalamatan menyediakan pengalamatan sumber dan tujuan untuk mengangkut frame layer 2 antara perangkat pada media bersama yang sama. Deteksi kesalahan termasuk trailer yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan transmisi. Nah, suplemen emasi juga menyediakan kontrol akses media yang memungkinkan beberapa perangkat berkomunikasi melalui media bersama. Hub duplex, komunikasi full duplex tidak memerlukan kontrol akses. Menyediakan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat berpindah dari host ke lokal host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Selapisan emasi mengatasi hal ini. Pada setiap hop, panjang jalur router melakukan fungsi layer 2 berikut: menerima bingkai dari media, membuka bungkusan bingkai, merangkum ulang paket ke dalam bingkai baru, meneruskan bingkai baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Ini ada videonya, mungkin nanti bisa dilihat sendiri. Standar lapisan tautan. Organisasi teknik yang menentukan standar atau protokol terbuka yang berlaku pada lapisan akses jaringan yaitu lapisan fisik atau tautan data OSI, meliputi yang berikut ini. Ya, di sini ada tadi, terus Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU), Organisasi Internasional untuk Standarisasi, Institut Standar Nasional Amerika. Nah, di sini ada logonya. Inilah.
Nah, ini sini ada kuis, kita next saja ke 6.2. Hari ini masih proses translate. Di sini, ya ini topologi fisik dan logika. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsi jaringan LAN dan WAN. Nah, di sini ada topologi fisik, yakni mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara, misalnya router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Topologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer bingkai dari satu simbol ke simbol berikutnya. Lapisan tautan data melihat topologi logis suatu jaringan saat mengendalikan akses ke media. Di sini ada ya, internet, topologi logika seperti ini. Mana ini titik ke titik, terus itu dari jari-jari, jaring seperti ini. Hibrida adalah variasi atau kombinasi dari topologi apapun. Misalnya, partial mesh adalah topologi hibrida di mana beberapa tetapi tidak semua perangkat ujung saling terhubung. Nah, topologi one titik ke titik. Titik ke titik fisik menghubungkan dua node secara langsung seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, di sini ini saling terhubung. Titik ke titik. Itu node dua. Ini ada catatan koneksi titik ke titik melalui internet mengharuskan perangkat untuk menentukan apakah frame yang masuk ditujukan untuk node ini. Selanjutnya, node sumber dan tujuan dapat dihubungkan secara tidak langsung satu sama lain melalui jarak geografis tertentu menggunakan beberapa perangkat perantara. Namun penggunaan perangkat fisik dalam jaringan tidak memengaruhi topologi logis seperti yang diilustrasikan dalam gambar. Dalam gambar menambahkan koneksi fisik ke perantara mungkin tidak mengubah topologi logis. Koneksi titik ke titik logis adalah sama. Sini ada topologi LAN. Dalam LAN multi akses perangkat akhir yaitu node saling terhubung menggunakan topologi bintang atau topologi bintang yang diperluas. Seperti ditunjukkan pada gambar. Dalam jenis topologi ini, perangkat akhir terhubung ke perangkat perantara pusat dalam hal ini saklar Ethernet. Bintang yang diperluas memperluas topologi ini dengan menghubungkan beberapa saklar Ethernet. Nah, kadang-kadang hanya ada dua perangkat yang terhubung pada LAN Ethernet. Contohnya ada dua router yang saling terhubung. Ini adalah contoh Ethernet yang digunakan pada topologi point to point. Topologi LAN lama, teknologi Ethernet awal dan teknologi token ring LAN lama mencakup dua jenis topologi lainnya. Ada bus, nah terus semuanya sistem ujung dirangkai satu sama lain dan diakhiri dengan beberapa titik, beberapa bentuk di setiap ujungnya. Terus ring, sistem ujung terhubung ke tetangganya masing-masing membentuk sebuah ring. Ada topologi fisik, nah ini topologi bintang tadi. Terus ini topologi bintang yang diperluas, terus topologi bus, terus topologi cincin. Komunikasi hub dan full duplex. Komunikasi setengah duplex. Kedua perangkat dapat mengirim dan menerima pada media tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. WLAN dan topologi bus lama dengan hub internet menggunakan mode half duplex. Half duplex memungkinkan satu perangkat untuk mengirim atau menerima pada satu waktu pada media bersama. Ini, nah ini ada videonya mungkin eh, kalian lihat saja. Komunikasi duplex penuh. Kedua perangkat dapat mengirimkan dan menerima secara bersamaan pada media yang dibagikan. Lapisan tautan data mengasumsikan bahwa media tersedia untuk transmisi bagi kedua node kapan saja. Saklar Ethernet beroperasi dalam mode duplex menu secara default, tetapi dapat beroperasi dalam mode setengah duplex jika terhubung ke perangkat seperti hub Ethernet. Klik putar. Nah, sini ada videonya lagi. Terus ada metode kontrol akses. Nah, beberapa jaringan multi memerlukan aturan untuk mengatur cara perangkat berbagi media fisik. Ada dua metode kontrol akses dasar untuk media bersama, yakni ada akses berbasis pertentangan, akses terkendali.